Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, waktu yang ditentukan kepada setiap manusia mengacu pada durasi atau periode hidupnya. Dengan waktu untuk setiap peristiwa, penekanannya adalah pada isi suatu periode, apa yang terjadi pada waktu itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, isi suatu periode, apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang kita kerjakan pada waktu itu. Segala sesuatu yang dilakukan orang mempunyai waktu yang ditentukan. Orang-orang bodoh melihat dan memikirkan hal-hal yang bersifat sementara, seolah-olah hal itu abadi, dan menganggap hal-hal yang bersifat kekekalan tidaklah penting. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, ada sesuatu yang menarik, bahwa ada keterhubungan antara mati meninggal dan menanam dicabut. Itu ada dalam ayat yang kedua. Ini berkaitan dengan keberadaan dan tugas pelayanan kita. Tuhan memulai sesuatu dengan harapan dapat memetik buah dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Apa yang saudara tanam dalam hidup ini, yang baik atau yang jahat. Sebab firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13 mengatakan bahwa perbuatan kita menyertai kematian kita. Hanya ini yang akan menyertai kita. Tidak ada hal-hal lain. Yang akan menyertai kematian kita hanyalah perbuatan-perbuatan baik kita, di mana waktu diberikan dan ditentukan Allah kepada kita. Bagaimanakah? Apakah kita bijaksana dalam waktu yang Tuhan berikan? Apakah waktu itu kita buat bermakna dalam hidup kita? Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Perjanjian Baru, kata Yunani yang digunakan untuk waktu ada dua, yaitu kronos dan kairos. Kronos digunakan sebanyak 54 kali, sangat banyak, dan kairos 85 kali. Kronos adalah waktu setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Dan waktu kairos adalah kesempatan. Ada dua waktu dalam detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan kairos, kesempatan. Dua waktu yang Tuhan berikan seharusnya kita gunakan bagaimana memanfaatkan hidup sebaik-baiknya, dan kita gunakan untuk mengarahkan kita pada kekekalan. Jika tiba waktunya bekerja, kita bekerja. Tiba waktunya istirahat, kita istirahat. Jika tiba waktunya kita beribadah, kita beribadah. Tiba waktunya untuk melayani, jika saudara dipilih untuk melayani, kita melayani. Jika tiba waktu mengampuni, kita harus mengampuni. Ada waktunya. Ada kesempatan diberikan Tuhan. Jika saudara membenci sesamamu ataupun saudaramu, ada waktu untuk mengampuni. Ada waktu untuk mengasihi. Jangan tunda dan abaikan waktu-waktu itu, yaitu kronos dan kairos yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kematian sifatnya misteri. Maka ketika kematian itu datang, kita siap menghadap Kristus, mempertanggungjawabkan hidup kita atas waktu yang diberikan kepada kita. 2 bulan yang lalu kami tidak sangka-sangka kakak kandung saya yang pertama kecelakaan. Tidak pernah kita pikirkan sesuatu betul-betul duka yang amat dalam. Itulah kematian bersifat misteri. Maka kita harus bijaksana dan bermakna dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sidang pergabungan keluarga yang berduka cita, kehidupan adalah hadiah yang diberikan Sang Pencipta. Hidup adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk digunakan secara bijaksana dan dinikmati dengan bijaksana dan bermakna. Jangan dianggap remeh atau dibuang begitu saja. Waktu dalam hidup ini sangat penting, karena di dalam waktu itu ada nilai. Di dalam waktu itu Bapak Ibu Saudara ada nilai. Nilai apa?
nilai selama kamu hidup. Jika disamakan dengan rapor di zaman saya, nilai merah kalau 1 sampai 5. Saya tidak tahu apakah sampai sekarang masih ada nilai seperti itu penilaian. Kalau 1 sampai 5 itu pasti tinta warna merah, angka merah. Kalau beliau pakai huruf A sampai E, D atau E itu sangat sama dengan angka merah, maka otomatis kita tidak akan pernah lulus, bahkan kita akan diberikan sanksi untuk dikeluarkan dari kuliah kalau nilai kita di situ. Bapak Ibu Saudara sedang bergabungan. Jadi inti dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita hanya punya sedikit waktu untuk berbuat baik, dan karena itu perlu kita menebus waktu itu. Itu ada dalam hidup ini. Kehidupan setiap manusia adalah kesempatannya untuk melakukan apa yang akan menguntungkannya dalam kekekalan. Jika Bapak Ibu Saudara pernah tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan, masih ada kesempatan. Kita bisa menebus waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, jika ada kesempatan lagi, saya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku menghargai waktu di mana Tuhan berikan waktu itu kepada saya. Kita harus bersyukur dan menikmati segala berkat Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Semua apa yang membuat kita gembira atas kebaikan Tuhan, semua kita lakukan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberikan berbagai hal berkat bagi kita supaya kita menikmati berkat itu. Kita bisa memakai dengan santai, dengan berbelanja misalnya, dengan berkat yang sudah kita berikan. Tapi kita pakai segala berkat itu, segala kelimpahan yang diberikan kepada kita, segala apapun yang kita punyai, apakah itu harta, benda, apapun itu, kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada bagian terakhir ayat 15 dikatakan Tuhan akan memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan masa lalu. Itu bagian terakhir pada ayat 15. Jika masa lalu kita gelap, tidak ada kata terlambat. Selagi masih ada kesempatan, diberikan waktu untuk hidup oleh Tuhan. Mari kita tebus, yaitu kairos. Kita tebus waktu itu, kesempatan itu, untuk kita memulai hidup yang baik, karena yang menyertai kita pada saat kematian kita adalah di mana waktu yang Tuhan berikan kita lakukan dengan hal yang baik.